Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang materi, eksponen, dan logaritma. Kita akan bahas beberapa contoh soal dari bentuk logaritma. Mari kita mulai. Oke, ini bentuk logaritma dan eksponen. Kita telah bahas pada video sebelumnya bahwa bentuk logaritma itu adalah A log B sama dengan C, di mana A-nya adalah basis, B-nya adalah numerus, dan C-nya adalah hasil logaritma. Bentuk ini ada hubungannya sama bentuk eksponen, yakni AC sama dengan B. Selanjutnya ada sifat logaritma yang kita gunakan untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal logaritma. Di sini telah dipelajari 9 sifat logaritma pada video sebelumnya. Nah, kita akan coba gunakan ke 9 sifat ini untuk menyelesaikan beberapa soal yang akan kita bahas. Oke, kita langsung mulai pada soal pertama. Nomornya kita mulai dari 8 ya, melanjutkan bentuk eksponen pada video sebelumnya. Ada 9 log 27 ditambah 8 log 16 ditambah 25 log 5. Nah, kita akan gunakan sifat-sifat logaritma di sebelah kanan ini, tapi sebelumnya kita sederhanakan dulu bentuk dari setiap suku yang ada. Oke, di sini kita jadikan basis yang pertama itu basis 3 dan numerusnya 3. Kita tahu 9 itu adalah 3 pangkat 2 dan 27 adalah 3 pangkat 3. Jadi, kuncinya adalah jadikan seluruh angkanya menjadi bilangan prima. Bisa 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Berarti kalau gitu, kita jumlahkan dengan 8 log 16-nya. Kita ubah jadi basis 2, yakni 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4. Ditambah 25 log 5-nya kita ubah jadi basis 5, yakni 5 pangkat 2 di log 5 pangkat 1. Oke, sudah paham ya? Nah, kemudian kita langsung gunakan sifat nomor 8. Setiap pangkatnya akan kita ganti jadi perkalian ke depan. Jadi gini, 3/2, 3 itu adalah pangkat dari numerus, dan 2 adalah pangkat dari basis. Nah, dikali dengan 3 log 3, sisanya numerus dan basisnya. Jadi pangkatnya itu sudah kita kalikan ke depan. Jadi 3/2 dikali 3 log 3. Kita tambahkan dengan, berarti di sini 4/3 dikali 2 log 2, ditambah 1/2 dikali 5 log 5. Berdasarkan sifat nomor 2, 3 log 3, 2 log 2, 5 log 5 adalah 1. Jadi di sini tinggal kita jumlahkan saja 3/2 ditambah 4/3 ditambah 1/2. Jadi kita samakan penyebutnya, kemudian hasil akhirnya adalah 10/3. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, soal nomor 9. Nah, di sini kita memiliki 8 log 32 ditambah 8 log 16 dikurang 8 log 128. Nah, di sini kalau kita lihat sendiri, 8 dan 32, 8 dan 16, 8 dan 128 sebenarnya bisa kita ubah jadi basis 2 semuanya. Tapi akan lebih mudah dan efektif kalau kita menggunakan sifat nomor 3 dan 4, yakni kalau ada penjumlahan dan pengurangan, kalau penjumlahan jadinya dikali, kalau pengurangan jadinya dibagi. Jadi di sini bisa langsung kita tulis 8 log 32 dikali 16 dibagi 128. Nah, ini kita bisa langsung ubah ke basis 2, yakni 2 pangkat 3 log 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 7. Nah, ini kita langsung kerjakan atau sederhanakan bagian numerusnya menggunakan sifat eksponen. Jadi kita peroleh 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 7. Jadi 2 pangkat 2. Nah, dari sini langsung kita gunakan lagi sifat logaritma nomor 8. Jadi kita punya 2/3 dikali 2 log 2 sebenarnya. Cuma kan 2 log 2 sama dengan 1 ya. Jadi jawaban akhirnya 2/3. Oke. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, ada setengah log 6 ditambah setengah log 5 ditambah setengah log 7,5. Nah, di sini juga sama, ini basisnya setengah dan numerusnya ada 6, 5, 7,5. Ini bisa langsung kita gunakan saja sifat nomor 3.
Jadi kita kalikan semua numerusnya, jadinya kita peroleh di sini setengah log 225. Nah, dari sini kan nggak ada hubungannya ya, setengah itu 2 pangkat negatif 1, 225 sendiri tidak ada hubungannya sama 2 pangkat berapa. Jadi kita bisa sederhanakan lagi. Nah, di sini kita langsung ubah 225-nya jadi bilangan prima berpangkat. Jadi di sini kita langsung faktorkan aja pakai pohon faktor ya. Kita dapat 225 itu adalah 5 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, sudah seperti ini. Sudah semua bilangan prima ya, basisnya sudah 2 pangkat 1, numerusnya sudah 5 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Selanjutnya, kita langsung gunakan lagi sifat nomor 3 tapi dibalik. Kalau tadi dari penjumlahan jadi kali, nah ini perkalian jadi kita jumlahkan. Oke, langsung saja. Nah, kita gunakan sifat nomor 8 seperti biasa, 2 per negatif 1 dikali 2 log 5, ditambah 2 per negatif 1 dikali 2 log 3. Oke, sekarang 2 log 5 dan 2 log 3. Nah, di sini 2 log 5 dan 2 log 3-nya kita biarkan dulu, karena di sini ada 2 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 2. Jadi, seperti ini. Nah, selanjutnya, negatif 2 ini bisa kita faktorkan ke depan ya. Jadi, negatif 2 dikali 2 log 5 tambah 2 log 3. Nah, di sini jawabannya sudah sederhana, karena kita tidak bisa langsung mencari nilai 2 log 5 dan 2 log 3 tanpa kalkulator. Dan karena ini basis dan numerusnya sudah bilangan prima, maka jawaban selesai sampai di sini. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan lagi. Nomor 11. 27 log 81 ditambah 8 log 16. Kalau kita perhatikan, ini setiap sukunya, basis dan numerusnya itu bisa kita jadikan bilangan prima berpangkat yang sama. Nah, jadi kita langsung aja ubah 27 log 81 itu sama dengan 3 pangkat 3 log 3 pangkat 4. Sedangkan 8 log 16-nya berarti dalam basis 2, yakni 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung gunakan sifat nomor 8 kembali. Jadi, kita punya 4 per 3 dikali 3 log 3 ditambah 4 per 3 dikali 2 log 2. Karena 3 log 3 dan 2 log 2-nya sama dengan 1, maka di sini kita punya 4 per 3 ditambah 4 per 3, yakni 8 per 3. Oke, lanjut ya, nomor 12. Nah, di sini soalnya, jika 2 log 3 sama dengan K, maka 6 log 24 sama dengan titik-titik-titik. Nah, di sini 6 dan 24-nya nanti kita akan jadikan bilangan prima, perkalian bilangan prima. Tapi sebelumnya, karena 6 dan 24-nya itu tidak ada hubungannya, bisa kita gunakan sifat nomor 6, yakni n log 24 dibagi n log 6. Jadi basisnya itu bisa jadi numerus, tapi di penyebut. Oke, n-nya kita tahan dulu ya. Kita coba dulu ubah 24 dan 6-nya. 24-nya kita jadikan 2 pangkat 3 dikali 3, sedangkan 6-nya itu 2 dikali 3. Nah, di sini kita punya angka 2 dan 3. Nah, n-nya kira-kira berapa? Sebenarnya n-nya bisa 2 ataupun 3, terserah. Tapi karena di soal diketahui 2 log 3 sama dengan K, supaya tidak jadi lebih rumit, kita coba langsung n-nya sama dengan 2, sesuai dengan yang diketahui di soal. Jadi, di sini 2 log 2 pangkat 3 ditambah 2 log 3, ini menggunakan sifat nomor 3. Nah, dibagi dengan 2 log 2 ditambah 2 log 3. Oke, langsung kita sederhanakan. Karena 2 log 2 pangkat 3, jadinya 3 dikali 2 log 2. Ditambah 2 log 3-nya sama dengan K. Dibagi 2 log 2-nya 1, 2 log 3-nya K. Jadi seperti di layar. Nah, karena 2 log 2-nya sama dengan 1, maka di sini jawabannya adalah 3 ditambah K dibagi 1 ditambah K. Oke, dipahami dulu. Selanjutnya, jika 5 log
2 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B, maka 20 log 36 sama dengan... Oke, ini juga sama. Kita coba dulu pisahkan 20 dan 36 ya. Nah, di sini jadinya N log 36 dibagi N log 20. Oke, 36 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sedangkan 20-nya 2 pangkat 2 dikali 5. Oke, kita tinggal pilih, kira-kira kita gunakan basisnya itu berapa? Ada angka 2, 3, dan 5 numerusnya. Maka N-nya kita pilih angka yang paling sering muncul. Di numerus yang bagian pembilang ada 2 dan 3, di penyebut ada 2 dan 5. Berarti yang paling sering muncul adalah angka 2. Maka N-nya kita pilih 2. Jadi kita punya 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 3 pangkat 2 dibagi 2 log 2 pangkat 2 ditambah 2 log 5. Oke, langsung kita gunakan sifat nomor 8. Jadinya kita memiliki 2 dikali 2 log 2 ditambah 2 dikali 2 log 3 dibagi 2 dikali 2 log 2 ditambah, nah untuk yang terakhir, 2 log 5, sedangkan di soalnya kita tahunya 5 log 2. Nah, kita bisa gunakan sifat nomor 5. Jadi, kita ubah jadi 1 per 5 log 2. Bisa dipahami ya, menggunakan sifat nomor 5. Oke, sampai sini kita langsung sederhanakan lagi. Jadinya langsung 2 dikali 1, jadi sama dengan 2, ditambah 2B, dibagi 2 ditambah 1 per A, sesuai yang diketahui di atas. Oke, kita langsung samakan penyebut bagian bawahnya, jadinya 2A tambah 1 per A. Nah, kemudian langsung secara aljabar saja, ini langsung 2 ditambah 2B dikali A dibagi 2A tambah 1. Kan tadinya dibagi, jadinya dikali gitu ya. Terus ditukar, jadi A-nya di pembilang. Oke, jawabannya adalah 2A dikali 1 tambah B dibagi 2A tambah 1. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut lagi, kita ke nomor 14. Di sini soalnya 4 log 1 per 3 dikali 3 log 32. Nah, kalau perkalian logaritma seperti ini, kita langsung tertuju ke sifat nomor 7. Jadi, kita harus samakan numerusnya dengan basis setelahnya. Oke, kita coba dulu gunakan sifat nomor 8 ya. Kita sederhanakan, jadinya 2 pangkat 2 log 3 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat 1 log 2 pangkat 5. Jadi semua angkanya itu jadi bilangan prima berpangkat. Oke, langsung pangkat-pangkatnya itu kita turunkan ke depan, kita kalikan jadinya setengah, negatif setengah maksudnya, dikali 5 per 1, dikali 2 log 3 kali 3 log 2. Jadi semua pangkatnya turun ke depan ya. Untuk yang 2 log 3 itu pangkatnya kan 2 sama negatif 1. Nah, turunnya jadi pangkat numerus per pangkat basis. Negatif 1 per 2. Sedangkan yang 3 log 2 jadinya 5 per 1. Oke, dikali dengan 2 log 3 kali 3 log 2. Nah, ini langsung gunakan sifat nomor 7. Oke, jadi di sini tinggal kita kaliin aja yang angkanya, jadinya 5 per 2, sedangkan yang bagian logaritmanya ini sudah selesai. Karena ini ketemu nih 3-nya, jadi tersisa 2 log 2. 2 log 2 sendiri sama dengan 1. Jadi jawabannya negatif 5 per 2. Oke, terakhir ya, nomor 15. Di sini ada 25 pangkat 125 log 6. Nah, ini kita coba gunakan sifat nomor 9. Jadi ada suatu eksponen tapi pangkatnya itu logaritma. Nah, cara mengerjakannya kita samakan basis di eksponennya dan di logaritmanya. Kira-kira berapa? Basis 5 ya, karena 25 dan 125. Oke, jadi 5 pangkat 2 untuk 25 dan 125-nya 5 pangkat 3, log 6. Oke, lanjut lagi, kita coba perhatikan dulu pangkat dari eksponennya. Karena ada 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Paham ya? Kemudian
bentuk logaritmanya sendiri, 5-nya pangkat 3, 6-nya pangkat 1. Itu langsung turun ke depan jadi 1/3. Jadi kita punya 5 pangkat 2/3 dikali 5 log 6. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut lagi kita gunakan nomor 8 ya. Sifat nomor 8-nya, kalau ada perkalian di depan sebelum logaritmanya, kita bisa naikkan dia ke pangkat numerusnya. Jadi 2/3-nya naik lagi ke pangkat 6. Jadi 6 pangkat 2/3. Oke, seperti ini ya. Lanjut lagi. Berarti sekarang karena sudah sama basis dari eksponen dan logaritmanya sama-sama 5, maka langsung gunakan sifat nomor 9. Jawabannya adalah numerusnya, yakni 6 pangkat 2/3. Ini kita langsung jadikan bentuk akar. Berarti akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sendiri 36. Jadi jawabannya akar pangkat 3 dari 36. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan-latihan soal lagi tentang bentuk logaritma. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk video pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.